apa kami dapat membalas kasih-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Hari demi hari kami lalui Tuhan. Kami sadar kalau kami boleh ada sampai hari ini, semuanya karena kemurahan-Mu. Maka dari itu Tuhan, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih. Kami mau angkat pujian kami di hadapan-Mu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu
Setiap kita yang bersuka cita sama-sama katakan, amin.
berjalan dan jejak langkah kita itu berjejakan anugerah di hadapan Tuhan. Saudara yang percaya, mari buka hatimu. Kami rindu Tuhan untuk selalu berada dalam hadirat-Mu Tuhan, berjalan di dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Kami percaya setiap langkah kami Engkau yang atur Tuhan. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Mari serahkan hidupmu, katakan, biar Tuhan yang atur setiap langkahmu berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Ini kami Tuhan, setiap langkah kami, setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam. Selamat hidupku, percayaku sepenuhnya di dalam. Aku percaya, percayaku sepenuhnya di Shalom, puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini kita boleh hadir, kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan ini pula kita sama mau mendengarkan firman Tuhan.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kesempatan pada masa pandemi ini Tuhan, kami boleh tetap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus boleh menyertai. Setiap firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat sore. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun saudara berada, kita sama-sama mengucap syukur pada Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita mau belajar untuk menjadi kuat. Be strong. Apa sih yang mau menjadi kuat untuk kita? Kalau kita mengalami sesuatu hal, contoh olahragawan, pada waktu melakukan proses menjadi seorang juara, dia harus memberikan kekuatan ekstra. Pada waktu awal-awal latihan, dipacu untuk menjadi semangat. Tapi setelah masa proses, dipacu lagi karena ada reward. Kemudian menjadi seorang juara harus menjadikan mereka kuat, tangguh. Demikian juga seorang siswa harus menjadi tangguh sampai menjadi seorang mahasiswa. Siswa harus belajar bagaimanapun apa yang terjadi, harus menerima tantangan, harus kuat. Kuat dalam segala hal, kuat dalam permasalahan. Mahasiswa pun juga mengalami yang sama. Pekerjaan pun, seseorang yang bekerja pasti harus mengalami yang sama. Melakukan proses, menjadi kuat, itu yang diharapkan. Kita mau lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Firman Tuhan pada kitab Efesus yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kehidupan manusia itu harus kuat. Dimulai dari belajar. Tidak mengenal lelah. Terus berlatih. Dari berlatih untuk menjadi seorang yang juara, maka harus berfokus. Nah, fokus ini bukan hanya sekedar fokus, tetapi fokus ini perlu diasah. Kalau seseorang diasah keterampilannya, maka dia akan menjadi expert, menjadi berpengalaman. Mahasiswi, siswa terus diasah, maka dia akan menjadi mahir. Dia mampu menyelesaikan setiap tugas-tugas sebagai seorang siswa. Seorang pekerja pun diekspert pengalaman. Dengan adanya pengalaman terus-menerus, maka dia menjadi mahir. Kalaupun sudah mahir, akan menjadi seorang master. Demikian juga dengan kehidupan manusia. Kehidupan itu harus dilakukan. Kalau kehidupan ini terus dijalani, maka kehidupan ini akan menjadikan suatu hal yang menjadikan kita kuat. Kita mau lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan ketekunan dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita atau diwajibkan bagi kita. Ayat firman Tuhan hari ini saya memfokuskan adalah berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Manusia diciptakan pasti punya tujuan. Tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Manusia diberikan kebebasan untuk berkreasi. Nah, dari kreasi-kreasi tersebut, siapa yang bertahan? Siapa yang menjadi kuat? Dia adalah the winner-nya.
atau pemenangnya. Dikatakan di sini di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-1, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Firman Tuhan apakah salah kalau kita mengamati? Tidak pernah salah. Tetapi bagian kita sebagai manusia, kita diminta untuk berlomba dengan tekun. Menjadi seseorang yang tangguh, maka dia harus menjadikan dirinya tekun, taat. Nah, kehidupan manusia mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Nah, tujuan manusia itu beraneka ragam sesuai dengan rencana Tuhan. Tujuan hidup manusia, khususnya saya pribadi, adalah be yourself, menjadi diri sendiri. Tidak bisa seseorang dalam kehidupannya selalu sama dengan orang yang lain. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada, mari kita mau menjadikan be yourself untuk sebagai seorang yang be strong, menjadi seorang yang tangguh, sebagai seorang yang kuat. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, kita mau lihat yang pertama, ya. Kalau kita mau menjadi seorang yang kuat, menjadi seorang yang tangguh, yang pertama adalah kita harus mengalami penderitaan. Tapi tidak perlu khawatir bahwa penderitaan kita bukan kita pikul sendiri. Masa pandemi ini dialami oleh semua orang. Pandemi ini bukan hanya di Indonesia saja atau di Surabaya atau di mana, tetapi hampir semua negara di dunia. Kita mau lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Ya, dikatakan Efesus 6 ayat yang ke-10. Dikatakan sekali lagi, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hendaklah kita melakukannya. Kita mau lihat di dalam Ayub pasal yang ke-7. Ayub pasal yang ke-7 ayat pertama sampai 3. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Nah, firman Tuhan di dalam Ayub, di sini Ayub menyatakan bahwa kehidupan ini menurut perikopnya adalah hidup itu berat. Tetapi hidup ini harus dijalani. Ayat yang pertama, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Nah, bergumul di bumi adalah hidup sebagai seorang manusia yang bermasyarakat. Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Nah, ini yang harus dilakukan. Ayub pun melakukan, demikian juga kita. Kalau kita melakukan, kita bergumul dalam masa pandemi ini, tapi apakah yang akan kita lakukan? Kita menyerah? Enggak. Tapi berapa banyak dari kita yang terus berjuang? Maaf kalau boleh saya katakan, pada PPKM, PPKM adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah bagaimana kita harus bergumul. Kita harus bergumul dalam keadaan. Pemerintah melakukan hal yang terbaik. Kenapa? Karena pemerintah membatasi kita supaya kehidupan kita ini menjadi sehat. Kehidupan kita ini menjadi sesuatu hal yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Kenapa kita harus mengikuti aturan dari pemerintah? Kita mau lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-13 dan ke-14. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-13 dan ke-14 dikatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Perhatikan di ayat ini, tunduklah karena Allah.
Seringkali pada masa PPKM sekarang ini banyak orang yang mengeluh. Kenapa? Nah, sekali lagi, kenapa? Tidak boleh kemana-mana, harus isolasi mandiri. Demikian juga banyak dari rekan-rekan kita, para hamba-hamba Tuhan, ya, melakukan isoman. Ibadah pun dilakukan secara daring. Demikian juga pada IDM, Dewasa Muda. Saat ini kita melakukan dengan daring. Untuk apa? Karena untuk kesehatan kita. Dikatakan di sini, tunduklah kepada Allah dan kepada semua lembaga manusia. Lembaga manusia di sini adalah pemerintahan, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya. Nah, wali-wali yang diutusnya. Berarti kita harus menghormati apa yang sudah menjadi perintah Allah kepada manusia lewat para pemimpin kita. Di Roma 13 ayat yang pertama sampai yang kedua dikatakan, tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat yang kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, berarti setiap orang itu harus tunduk kepada pemerintah. Kalau pemerintah hari ini menerapkan PPKM selama 2 minggu dan akan diperpanjang lagi, sampai kapan? Sampai pandemi ini reda. Maka kita sebagai manusia yang percaya kepada Kristus, di mana Allah sudah memberikan perintahnya kepada pemerintah, maka di sini katakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ketetapan pemerintah harus kita taati. Kita diwajibkan 5M. Ya, kalau Bapak, Ibu, Saudara semua sudah memahami 5M, mari kita terapkan. Mencuci tangan. Ya, kemudian membersihkan diri, menjauhi kerumunan, dan seterusnya. Itu harus kita terapkan. Kalau itu sebagai larangan atau sebagai himbauan atau sebagai perintah dari pemerintah, maka kita harus wajib mentaatinya. Kenapa? Karena pemerintah itu akan menjaga kita. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Nah, dikatakan di sini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Maka dikatakan di sini adalah taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Nah, pada masa pandemi kali ini, kita harus tetap bergumul. Bergumul dengan siapa? Bergumul dengan keadaan. Pada masa pandemi ini bukan hanya satu orang, tetapi semua orang yang terlibat. Nah, di sini mengalami penderitaan yang sama. Kita mau lihat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Masa pandemi ini bukan kita alami sendiri, tetapi semua. Ayub sudah mengatakan bahwa tiap orang itu harus bergumul di bumi ini. Rasul Petrus menjelaskan bahwa kita menanggung segala hal yang sama. Kalau kita menanggung hal yang sama, berarti kita harus melakukan dengan segenap hati. Nah, kalau kita melakukan dengan segenap hati, kita harus menjadi kuat. Pengharapan kita hanya kepada Allah. Pengharapan kita, Allah yang menentukan. Kalau kita melihat kapal yang berlayar, di mana terjadi gelombang yang begitu besar, kapal ini untuk bisa bersandar dengan baik dan tidak hancur, maka dia punya pengharapan, yaitu saut jangkar yang dibuang
dilempar ke laut untuk mencari pijakan yang kuat. Demikian juga dengan kehidupan kita di masa ini. Kita harus mengalaminya bukan sendirian, tetapi bersama-sama. Seperti kapal, ada jangkarnya. Demikian juga seperti mobil, ada kemudinya. Nah, kehidupan kita, kemudinya adalah Tuhan. Yang kedua, supaya kita bisa menjalani, berarti harus ada penyertaan dengan Allah. Di dalam Yesaya pasal 43, Yesaya 43 ayat yang kedua dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Sebab nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat yang ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ayat yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat yang kelima, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Ayat 6, aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Ayat 7, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan kujadikan. Nah, Allah akan menyertai. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Selama kita masih berharap kepada Tuhan, dan kita mau menjadi kuat dalam setiap kehidupan kita, Allah pasti akan menyertai kita. Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Masa pandemi ini, kalau Bapak Ibu Saudara mengalami, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang banyak hal yang dilakukan. Bukan sakit saja, tetapi kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian. Jangan takut, sebab Allah itu akan menyertainya. Tetaplah berharap. Kalau kita yang sakit atau saudara-saudara kita sakit yang kena COVID, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tuhan itu akan memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan punya waktu, bukan kita. Tapi Tuhan punya waktu untuk kapan kita bisa percaya kembali kepada Allah. Kalau kita menantikan waktunya Allah, Allah akan memberikan segala sesuatunya. Jangan takut, sebab Allah akan menyertai kita. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, Yesaya 41 ayat yang ke-10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan. Tuhan yang memberikan kita supaya kita menjadi orang-orang yang kuat. Kalau kita orang-orang menjadi kuat, berarti kita harus mempunyai Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap berharap kepada Allah, Allah pun akan menyertai kita. Kalaupun kita menghadapi keadaan seperti ini, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mempunyai kehidupan, Tuhan yang punya segala-galanya. Maka kita akan merasakan bahwa Allah turut berpegang dalam kehidupan kita. Yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang yang kuat? Yang pertama, kita harus mengalami. Yang kedua, adanya penyertaan. Yang ketiga, adanya ketaatan. Kita harus taat. Kalau kita di insoman, kita melakukan insoman. Kalau kita mengalami insoman, berarti isolasi mandiri. Maka kita harus taat. Taat itu lebih penting. Nah, di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 dikatakan, akhir kata yang segala yang didengar ialah
Takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi berpegang kepada perintahnya. Kita harus taat. Kalau kita taat, berarti kita melakukan banyak hal. Kalau kita taat, berarti kita harus memberikan diri kita untuk diproses. Ketaatan adalah bukti kalau kita mengasihi Allah. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada, mungkin kita sudah taat. Tapi taat kepada kita, apakah kita masih mengasihi Allah? Ketaatan adalah bukti kita mengasihi Allah. Yang kedua, ketaatan itu sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Taat. Kalau kita sudah menetapkan hari-hari kita dengan membaca firman Tuhan, mari kita taat. Kenapa? Karena dengan taat, kita akan tahu rencana Allah. Ketaatan akan membuat Tuhan itu dekat kepada kita. Tuhan itu tidak akan jauh, karena taat. Kita sebagai seorang yang taat, Tuhan itu akan dekat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa kalau kita dekat, kita ada di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Dikatakan firman-Nya, mintalah apa yang kamu inginkan dan kamu akan menerimanya. Kita bukan hanya sekedar meminta, tetapi kita belajar taat. Kenapa? Karena Allah ada di dalam kehidupan kita. Allah akan memberikan segalanya kepada kita. Ketaatan akan menguduskan dan mendewasakan kita. Berapa banyak anak-anak kita yang kalau kita taat dengan ikuti perintah orang tua, maka anak-anak tersebut akan menjadi dewasa. Demikian juga dengan kehidupan kita selama ini. Mungkin dari masa-masa sekolah kita sampai hari ini, kita sudah merasakan taat. Tapi benarkah taat itu harus dilaksanakan dengan benar-benar? Untuk menjadi seorang yang kuat, berarti harus adanya ketaatan. Olahragawan pun untuk menjadi seorang yang juara, harus mentaati kapan dia melakukan jam berlatih, kapan dia melakukan tempaan, kapan dia harus bertanding, kapan dia melakukan dan banyak hal. Nah, itu olahragawan untuk menjadi seorang yang juara. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita ini ada ketaatan, ada sesuatu hal yang kita berikan kepada Tuhan, maka kita akan merasakan bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Dan kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu, orang yang hidup saat ini dalam masa pandemi, kita harus mengalami. Satu, kita harus mengalami. Yang kedua, kita harus ada penyertaan kepada Tuhan. Tuhan itu akan menyertai kita kemanapun kita berada. Yang ketiga, adanya ketaatan. Kalau kita mempunyai rasa untuk menjadi kuat, kita harus mengalami ini semua. Firman Tuhan sudah berbicara kepada kita. Berapa banyak firman yang sudah kita dengar? Apakah kita sudah mentaati? Menjadi seorang yang kuat, yang tangguh, harus mengalami banyak hal. Sekali lagi saya katakan, seorang olahragawan harus melakukan banyak hal. Mulai dari mengalami proses, kemudian adanya penyertaan dari instruktur untuk berlatih setiap hari, kemudian taat mengikutinya. Demikian juga dengan seorang siswa. Dia harus mengalami banyak hal, melewati banyak kegiatan. Sama yang dilakukan. Siswa-siswa dimanapun pasti belajar. Itu merupakan suatu penderitaan yang sama, harus menghafalkan dan sebagainya. Kemudian ada instruktur, guru yang menyertai untuk menjadikan pandai. Kemudian ada lagi harus adanya ketaatan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Tuhan sudah memberikan kepada kita untuk kita melewati ini semua.
bukan sendiri, tapi kita bersama-sama dengan Allah. Bukan kita alami dengan pandemi ini, tapi semua orang mengalami hal yang sama. Adanya mengalami yang harus dilakukan. Yang kedua, kita harus ada penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Untuk menjadikan penyertaan Allah, berarti kita harus taat melakukan perintah-perintahnya. Seorang yang menjadi kuat, be strong, maka dia harus melewati banyak hal. Mulai dari mengalami penderitaan, adanya penyertaan, kemudian yang terakhir adalah mengikuti, maka semua itu akan menjadikan yang terbaik. Seorang juarawan, maka dia harus melewati itu semua. Olahragawan harus mentaati apa yang harus dia konsumsi. Demikian juga dengan kehidupan kita, kerohanian kita. Kalau kerohanian kita ini, kita harus taat, berarti kita mentaati semua perintah Tuhan. Bapak Ibu, dimanapun saudara berada semua, mari untuk menjadikan kuat, kita harus melewati semua. Sekian firman Tuhan, saya tidak akan memperpanjang. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur Tuhan. Ajar kami untuk menjadi kuat. Kami harus melewati banyak hal. Bukan hanya sendiri Tuhan, tetapi kami melewati dengan semua orang yang melakukan yang sama. Pada masa pandemi ini Tuhan tolong Tuhan. Selamatkan negara kami Tuhan pada masa ini Tuhan. Masa pandemi ini. Engkau yang berkuasa menyertai. Engkau yang menolong Tuhan. Rekan-rekan saudara kami yang sakit Tuhan, Engkau berikan kekuatan. Kami yakin Tuhan, kalau Engkau menyertai kami, maka kami bisa menjadi seorang yang kuat. Asalkan kami boleh taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati yang mendengarkan Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama menyatukan hati kita. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur Tuhan, kalau kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, berkati kami. Engkau berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang sudah melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada rekan-rekan kami yang saat ini Tuhan, yang mengalami sakit kena COVID Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau yang memberikan penyertaan-Mu kepada mereka Tuhan. Kami percaya, kami pasti Engkau akan menolong mereka, Engkau akan sembuhkan mereka Tuhan. Demikian juga rekan-rekan kami yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau berkati ibadah kami besok Minggu Tuhan dengan berkat yang sempurna dari Tuhan. Engkau berkati pelayan-pelayan-Mu, terlebih firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap ibadah kami boleh mendatangkan kesehatan buat kami, mendatangkan kekuatan iman buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat Allah Bapa di dalam kerajaan surga, cinta kasih di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi pada sesi yang berikutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu.
badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Katakan pujian ini sama-sama. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta,